Halo sahabat-sahabat KMC, kembali lagi di dalam video pembelajaran kali ini, di mana kita akan melanjutkan pembahasan kita membahas tentang bentuk molekul nih teman-teman. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang teori ikatan valensi yang menggambarkan bagaimana sih pembentukan overlapping orbital pada saat suatu unsur berikatan dengan unsur lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana teori elektron domain atau teori elektron domain atau yang dikenal juga dengan nama teori valential electron pair repulsions itu dalam membantu kita untuk memprediksikan bentuk molekul gitu teman-teman ya. Nah, kita akan mulai dengan apa sih yang dimaksud dengan teori elektron domain itu. Jadi teori elektron domain ini sebenarnya berhubungan erat dengan yang namanya valential electron pair repulsions, dimana di sini teori ini berbicara tentang dimana elektron yang bermuatan negatif itu akan membuat elektron berada di posisi paling jauh karena adanya tolakan antara satu elektron dengan elektron lainnya. Jadi karena elektron negatif dengan negatif tolak menolak teman-teman. Jadi ketika dia membentuk ikatan, elektron satu dari ikatan satu dengan elektron dari ikatan yang lain itu akan berusaha sejauh mungkin posisinya. Oke, sejauh mungkin posisinya sehingga akan membuat molekulnya itu mempunyai bentuk yang tertentu. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini VSEPR atau VSEPR itu dia mencoba, molekul itu mencoba untuk meminimalisir tolakan antara pasangan elektron valensi sehingga suatu molekul mempunyai geometri tertentu yang bisa kita prediksikan. Nah, sebenarnya untuk VSEPR ini sendiri sangat mudah untuk dipelajari. Jikalau kalian juga bisa sangat mudah dipelajari dengan menggunakan aplikasi atau aplikasi online juga bisa, yaitu Red Colorado ya. Yang ini mungkin akan membantu kalian lebih jelas lagi bagaimana sih yang dimaksud dengan tolakan antara satu pasang elektron yang digunakan untuk ikatan dengan satu pasang elektron yang digunakan untuk ikatan yang lain, itu tolakannya seperti apa dan bagaimana kalau jumlahnya semakin banyak dan bagaimana bentuknya molekulnya. Nah, di sini saya memberikan gambaran, di dalam video ini saya memberikan gambaran tentang bagaimana geometri dari bentuk molekul. Kita mulai dari yang pasangan elektronnya paling sedikit sampai ke yang paling banyak. Nah, kita mulai dengan yang paling sederhana. Paling sederhana di sini itu adalah bentuknya linear ya, kawan-kawan. Kalau linear seperti ini umumnya ada satu atom pusat dan ada dua unsur lain yang berikatan dengan atom pusat ini, gitu ya. Jadi ini dua unsur lain berikatan. Oleh karena itu, di sini kita ada dua PEI, pasangan elektron ikatan. Dan PEB-nya nggak ada nih kawan-kawan, nggak ada PEB-nya sama sekali. Nah, kalau dia bentuknya linear seperti ini, maka sudut yang terbentuk antara satu ikatan dengan ikatan lainnya itu bernilai 180 derajat. Nah, tipe bentuk linear ini biasanya terjadi pada molekul dengan tipe AX2. Di sini contohnya BeF2. Oke. Nah, kita lanjutkan kalau dia 3 PEI, kawan-kawan. Kita belum masih 0 PEB ya, 3 PEI, maka di sini bentuknya itu trigonal planar. Jadi kalau kita dirikan maka dia bentuknya seperti segitiga planar. Nah, sudutnya antara satu ikatan dengan ikatan lainnya itu adalah 120 derajat. Oke, 120 derajat. Di sini tipenya itu adalah AX3, contohnya itu adalah PCl3. Oke. Nah, ini yang keempat. 4 itu membentuk tetrahedral. Ini kita sudah mulai ke 3 dimensi ya kawan-kawan ya. 3 dimensi, bukan lagi 2 dimensi, satu ke atas, dua agak ke belakang, satu ke depan gitu ya, kayak tripodnya kamera gitu ya. Nah, itu tetrahedral. Nah, sudutnya yang terbentuk antara satu ikatan dengan ikatan lain itu adalah 109,5. Nah, tipenya itu adalah AX4, contohnya itu adalah CH4. Oke. Nah, ini kalau 5 itu adalah trigonal bipyramidal. Jadi satu di atas, satu di bawah, lalu di tengahnya itu adalah segitiga gitu ya teman-teman ya. Nah, sudut yang terbentuk untuk yang segitiganya itu 120, antara yang atas dan yang bawah dengan yang di tengah ini dia akan membentuk sudut 90 derajat. Jadi di equatorial itu 120 derajat, di aksialnya 90 derajat. Tipenya itu adalah AX5 atau contohnya itu di sini adalah PF5. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah kalau ada 6 PEI.
Oke, ada 6 atom yang terikat pada atom pusat, dan di sini masih belum ada PeB, teman-teman. Nah, di sini bentuknya itu adalah oktahedral. Oktahedral karena ada 4 sisi. Bukan 8 sisi ya, teman-teman, yang berbentuk segitiga. Nah, di sini sudut ikatannya itu adalah 90 derajat. Tipenya itu adalah AX6, contohnya itu adalah SF6. Oke, nah ini untuk molekul-molekul di mana yang tidak punya PeB nih, kawan-kawan. Masih ingat ya PeB dan PeI ya, kawan-kawan ya. Kalau PeI itu adalah pasangan elektron, sebelumnya kita ulang dulu ya, kawan-kawan ya. Kalau dia pasangan elektron domainnya 2, maka bentuknya linear, sudutnya 180. Kalau elektron domainnya 3, trigonal planar, sudutnya 120. Kalau elektron domainnya 4, tetrahedral, sudutnya 109,5. Kalau 5, elektron domainnya trigonal bipiramidal, untuk yang ekuatorialnya 120 derajat, kalau yang aksialnya 180, aksial ekuatorialnya 90 derajat. Kalau oktahedral semua 90 derajat. Oke. Nah, berikutnya ini kalau unsur-unsur atau molekulnya itu memiliki PeB nih, kawan-kawan. Contohnya itu adalah H2O. Di H2O di sini kita punya 2 PeI, 2 PeI ini dan 2 PeB. Nah, apakah kalau misalnya kita lihat dari jumlah ikatannya, maka sebenarnya cuma 2 ikatan ya, kawan-kawan ya. Kalau 2 ikatan ini sebenarnya harusnya bentuknya linear, tapi kenyataannya ini nggak linear gitu ya. Kenapa? Karena ada yang namanya PeB di sini. Ada PeB di atas ya. Jadi itu akan menyebabkan suatu molekul berbentuk berbeda. Nah, ini diingatkan kembali ya, kalau pasangan elektron ikatan itu adalah elektron yang digunakan untuk berikatan. Kalau dia double bond atau triple bond tetap dihitung sebagai satu domain elektron. Kalau pasangan elektron bebas atau PeB itu adalah pasangan elektron yang tidak digunakan dalam berikatan. Nah, ini adalah kekuatan interaksinya. Kalau PeB itu lebih kuat tolakannya. Kalau PeB dengan PeI lebih kecil, kemudian PeI itu paling kecil. Kalau PeI triple bond itu tolakannya lebih kuat dibandingkan yang double bond maupun yang single bond. Oke. Nah, sekarang gimana kalau kita mau memprediksikan nih bentuk molekul dari kalau ada PeB dan PeI? Karena di sini kita ada yang namanya PeB dan PeI, maka bentuknya itu kita bagi menjadi 2, kawan-kawan. Ada yang geometri molekul, ada yang bentuk molekul. Bedanya apa? Kalau bentuk molekul itu adalah bentuk molekul karena ikatannya. Kalau geometri itu ada bentuk molekulnya yang masih menghitung dari atau mempertimbangkan dari PeB-nya. Jadi PeB-nya itu menentukan geometri molekul. Kalau misalnya tidak ada PeB, maka geometri sama dengan bentuk molekul. Tetapi kalau ada PeB, geometrinya akan berbeda dengan bentuk molekul. Nah, kita akan melakukan coba prediksikan kalau PeB-nya 2, PeI-nya 2 bagaimana. Ini contohnya H2O ya, kawan-kawan ya. Nah, ini adalah H2O. Di sini kita ada 2 PeI gitu ya, ada 2 pasangan elektron ikatan. Harusnya linear, tapi karena ada 2 PeB di bagian atas itu menekan si ikatan ini menjadi lebih kuncup gitu ya. Jadi sudutnya menjadi 104,5. Nah, di sini tipenya itu adalah AX2E2, maka H2O. Bentuknya disebut dengan V-shape dan ada juga yang disebut dengan band shape. Nah, bedanya apa? Kapan V-shape, kapan band shape? Kalau V-shape itu artinya PeB-nya ada 2, kawan-kawan, biasanya. Karena PeB-nya 2, tolakannya itu membuat si bentuknya itu lebih kayak V. Tapi kalau misalkan PeB-nya cuma 1 di atas ini, maka itu biasanya bentuknya itu bukan V-shape, tetapi bentuknya band. Artinya agak sedikit lebih melebar ya, gitu ya, kawan-kawan ya. Nah, di sini kalau dia ada 3 PeI dan 1 PeB, maka bentuknya itu adalah sudutnya 107. Tipenya itu adalah AX3E, contohnya NH3, bentuknya trigonal bipiramida. Oke. Jadi untuk menentukan bentuk molekul pada dasarnya sebenarnya kita bisa tentukan dulu apa tipe dari molekul itu, kemudian kita bisa cocokkan dengan bentuk molekul yang sudah ditentukan atau daftar dari bentuk molekul berdasarkan rumus molekul ini, gitu ya, atau tipe molekul ini. Jadi rumusnya itu adalah AXMEN, di mana A itu adalah atom pusat, X itu adalah atom yang terikat, E itu adalah pasangan elektron bebas. Oke, PeB-nya. Nah, M dan N itu adalah jumlahnya. Nah, kalau kamu sudah dapat tipe-tipenya, tinggal dicocokin bentuknya seperti apa. Gitu ya, tipe-tipenya, maka cocokin bentuknya seperti apa. Nah, ini kita punya bentuk yang cukup banyak sekali, kawan-kawan. Oke, nah ini juga lanjutannya. Oke, nah ini adalah gambaran dari beberapa tipe.
Kalau kamu masih mau ini, boleh di screenshot atau dicek lagi bagaimana bentuknya masing-masing. Oke? Baik, itu saja untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di dalam video-video berikutnya, di mana kita selanjutnya akan membahas tentang teori hibridisasi. Semoga video ini bisa membantu kalian lebih memahami materi yang akan dibahas di kelas di masing-masing sekolah kalian. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.